Sagunging Dumadi. Pemirsa, ketemu kembali dengan Kelamung Putra, Salam Budaya Warisan Nusantara. Pemirsa, di kesempatan ini saya akan melanjutkan keterangan-keterangan saya tentang hal-hal yang berkaitan dengan Jawa. Pemirsa, kemarin pada waktu permusyawaratan yang dilakukan oleh Sunan Ampel karena kehadiran dari Aryo Dilah atau Haryo Damar yang membawa dua putranya dan juga membawa pasukan yang berasal dari Palembang. Oleh sebab itu, Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah Bijaksana, di bawahnya Haryo Dilah beserta dengan dua putranya menuju ke Sunan Ampel. Alasannya sudah jelas bahwa Syarif Hidayatullah, walaupun dia seorang raja yang mana kerajaannya sudah memproklamirkan sebagai negara Islam, sebagai kerajaan Islam, tetapi orang-orang yang ada di Jawa ini memiliki sekumpulan orang-orang yang dianggap sebagai wali, sedangkan sesepuhnya adalah Sunan Ampel atau Syekh Arif Ali Rahmatullah. Nah, pada waktu pertemuan, Sunan Ampel juga tidak langsung berbicara seorang diri, mengumpulkan tokoh-tokoh termasuk putra-putranya, Sunan Bonang, Sunan Derajat, kemudian sesepuh Surabaya, yaitu Raden Wiryo Sarojo atau Mbah Bungkul, juga Ki Bangkuning sebagai sesepuh Surabaya yang sudah memeluk agama Islam, yang ditokohkan di Surabaya, juga dikumpulkan. Kanjeng Sunan Kalijogo juga dikumpulkan, termasuk Sunan Giri. Akhirnya di dalam pertemuan itu dikatakan bahwa jangan terburu-buru, karena kerajaan Majapahit selama ini banyak membantu orang-orang Islam, banyak membantu perkembangan Islam, termasuk pondok pesantren di Ampel Dentok, juga atas bantuan dan perlindungan dari Majapahit. Kemudian alasannya berikutnya adalah bahwa yang menjadi raja adalah Prabu Bre Kertabumi, adalah paman dari Sunan Ampel, karena Amorowati adalah bibinya, sedangkan Amorowati adalah istri permaisuri dari Prabu Bre Kertabumi. Dan itu bukan masalah pribadi, tetapi yang menjadi kenyataan bahwa Prabu Bre Kertabumi itu sangat baik, tidak pernah memusuhi Islam. Bahkan istrinya yang sudah memeluk agama Islam tidak pernah diganggu. Bahkan putrinya juga memeluk agama Islam, juga tidak diganggu. Karena
Prabu Bre Kertabumi sangat menghormati dan sangat menghargai. Karena Prabu Bre Kertabumi mengerti bahwa di Mojopahit itu adalah ada undang-undang yang namanya Tripaksa, bahwa setiap orang bebas melakukan, memeluk agama apa saja boleh, tetapi tidak boleh mengganggu orang lain, tetapi tidak boleh menyuruh-nyuruh orang lain, dan mereka punya kewajiban untuk saling menghargai dan menghormati. Itu Tripaksa. Nah, akhirnya pertemuan itu berakhir. Tuntutan dari Haryodilah bisa digagalkan oleh Kanjeng Sunan Ampel. Bahkan Sunan Ampel berjanji untuk bisa mempertemukan Raden Hasan dengan ayahnya, yaitu Prabu Bre Kertabumi. Dan Sunan Ampel juga berjanji akan memohon kepada Prabu Bre Kertabumi agar putranya Raden Hasan diberikan jatah wilayah. Dan nanti setelah ada wilayah dan akan terbangun sebuah kekuatan yang bisa menumbuhkan dan mengembangkan Islam, maka itu lebih bagus daripada melakukan penyerbuan terhadap Mojopahit dengan cara-cara militer. Akhirnya Raden Hasan mondok di Pasaman, pondok pesantren Ampel Dento, bahkan menjadi menantunya. Sedangkan Raden Kusen, putra dari Haryodilah, diangkat menjadi seorang senopati di kerajaan Mojopahit setelah Sunan Ampel mempertemukan antara Raden Hasan, Raden Kusen dengan Bre Kertabumi. Pemirsa dimanapun Anda berada, perkembangan selanjutnya ternyata semuanya yang direncanakan oleh Sunan Ampel berjalan dengan baik. Janji yang telah dijanjikan ternyata semuanya dipenuhi. Bahkan Bre Kertabumi akhirnya memberikan tanah dari Raden Haryodilah atau Raden Haryodamar, tidak lain adalah di sebuah wilayah yang akhirnya disebut dengan Gelagahwangi. Dan Gelagahwangi akhirnya diberikan kepada Raden Hasan. Bahkan Raden Hasan kemudian diangkat menjadi Pangeran Adipati. Setelah diangkat menjadi Pangeran Adipati, resmilah bahwa ada wilayah, ada tempat untuk mengembangkan Islam, yang akhirnya dikenal dengan Demak Bintoro. 17 tahun sudah berjalan. Bahkan pengangkatan, pelantikan Raden Hasan menjadi Pangeran Adipati di Demak Bintoro langsung dihadiri oleh Prabu Bre Kertabumi. Padahal biasanya tidak seperti itu. Biasanya hanya diwakilkan. Tetapi kali ini karena menghargai, yaitu Sunan Ampel, maka Bre Kertabumi secara pribadi hadir dan melantik, yaitu putranya Raden Hasan dituntut oleh ayahnya, yaitu ayah yang membesarkan, yaitu Haryodilah atau Haryodamar atau Sang Liong, agar ayahnya Bre Kertabumi diislamkan. Dan apabila di dalam seruan untuk masuk Islam itu ditolak, maka
kewajiban Demak untuk menggempur Mojopahit. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya Raden Patah menjadi bingung. Maka diutuslah utusan untuk mendatangi ke Trowulan yang mana menyampaikan surat yang isinya surat itu adalah permohonan agar Prabu Bray-Kertabumi memeluk agama Islam. Dan itu ditandatangani oleh Raden Patah. Tentu saja Bray-Kertabumi sangat marah. Sangat marah. Rupa-rupanya putranya tidak mengerti aturan di Mojopahit. Di Mojopahit itu ada aturan. Aturannya adalah semua orang dilarang untuk menyuruh, meminta agar memeluk agama tertentu. Karena di Mojopahit ada Tripaksa. Ada undang-undang Tripaksa. Yang mana Tripaksa ini melarang pemaksaan seseorang untuk masuk agama tertentu. Oleh sebab itu, Bray-Kertabumi marah. Akhirnya apa yang terjadi? Dipanggillah keponakannya, yaitu Sunan Ampel. Sunan Ampel dipanggil ke Trowulan. Mengapa Sunan Ampel dipanggil ke Trowulan? Karena Raden Patah itu adalah menantunya. Dan juga putranya. Oleh sebab itu, Bray-Kertabumi dengan Sunan Ampel ini keponakan menjadi besan. Sunan Ampel itu memanggil paman kepada Bray-Kertabumi. Tetapi sekarang putrinya menikah dengan Raden Hasan, putra dari Bray-Kertabumi. Sehingga antara Sunan Ampel yang kedudukannya sebagai keponakan sekarang menjadi besan. Oleh sebab itu, karena hubungan antara Sunan Ampel dengan Bray-Kertabumi ini sangat dekat sejak awal. Akhirnya setelah Sunan Ampel datang ke Mojopahit, kemudian diberitahukan tentang surat yang dibuat oleh Raden Patah yang meminta agar dirinya masuk agama Islam. Menjadi Sunan Ampel malu, terdiam dan malu. Ternyata menantunya belum benar-benar mengerti tentang Jawa. Akhirnya sebagai keponakan Sunan Ampel dan juga selaku besan, maka Sunan Ampel hanya bisa mengaturkan permohonan maaf. Mungkin putranya, yaitu Raden Hasan, masih belum memahami tentang adat budaya masyarakat Jawa dan belum mengerti tentang aturan-aturan di Mojopahit. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya persoalan ini tidak diperpanjang oleh Bray-Kertabumi. Apa yang terjadi? Raden Patah
yang masih terus dipengaruhi oleh ayah angkatnya, yaitu Raden Haryodila, akhirnya mengumpulkan para pimpinan wali dan para tokoh yang ada di Demak Bintoro, karena ada peristiwa terbunuhnya Senopati, Panglima Perang Demak, yaitu Panglima Perang Raden atau Sunan Ngudung. Sunan Ngudung terbunuh setelah dikejar oleh pasukan Mojopahit. Untung saja mayatnya masih bisa dibawa ke Demak. Nah, peristiwa ini mengakibatkan Raden Patah mengumpulkan para pimpinan yang ada di Demak untuk membahas masalah ini. Akhirnya terkumpullah 10 orang. Raden Patah mengundang mertuanya, yaitu Sunan Ampel, kemudian Sunan Kudus, Sunan Kalijogo, kemudian Syarif Hidayatullah dari Cirebon juga didatangkan. Kemudian ada Raden Haryodila, kemudian Patih Wonosalam, Senopati Gajah Taruno, kemudian ada Temenggung Kelabangkoro, sesepuh Demak Bintoro, yaitu Ki Lembu Wangon, serta Ki Demang Randu Aceh juga dikumpulkan. 10 orang ini dimintai pertimbangan tentang penyerbuan ke Mojopahit. Akhirnya setelah Raden Patah memimpin rapat itu, orang pertama yang dimintai pertimbangan adalah Sunan Kudus. Sunan Kudus yang dimintai pertimbangan akhirnya mengatakan bahwa tidak ada sebuah perjuangan yang tidak berkorban. Setiap perjuangan pasti membutuhkan pengorbanan. Aku tahu bahwa andai kata kita menyerbu Mojopahit, pasti banyak yang menjadi korban. Para prajurit akan banyak yang mati. Itu pengorbanan. Ada lagi rakyat kecil akan menjadi korban. Korban peperangan. Itu harus disadari. Tetapi mana mungkin sebuah cita-cita akan tercapai tanpa ada pengorbanan? Itu tidak mungkin. Oleh sebab itu, kita harus mempersiapkan diri. Semuanya harus berani berkorban apa saja untuk menyerbu Mojopahit. Begitu anak mas Raden Patah pendapatku. Baiklah, Paman. Sekarang aku minta pertimbangan Paman
Sunan Kalijogo. Kalau ada jalan lain, mengapa harus perang? Kan sudah tahu peperangan itu akan menimbulkan banyak korban. Kan sudah tahu kalau peperangan itu akan menyengsarakan rakyat kecil. Nah, kalau sudah tahu seperti itu, mengapa harus ditempuh? Apakah untuk mencapai sebuah cita-cita harus mengorbankan banyak orang? Apakah kalau kita ingin menempuh tujuan yang mulia, apakah harus mengorbankan rakyat kecil? Oleh sebab itu, aku tidak setuju. Terus terang aku tidak setuju kalau dilakukan penyerbuan kepada Majapahit. Apa alasannya? Alasan apa? Menyerbu ke Majapahit alasannya apa? Tidak cukup alasan. Kalau kita diserang oleh Majapahit, kalau kita diserbu Majapahit, itu baru benar. Coba sekarang jelaskan apa alasan Demak akan menyerbu Majapahit. Begitu anak emas Raden Patah. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya Sunan Kudus menjawab, mohon ampun anak emas, aku akan menjawab apa yang telah disampaikan oleh Sunan Kalijogo. Pembantaian orang-orang Demak yang dipimpin oleh Senopati Demak, Panglima Demak, untuk menjemput orang-orang Islam yang ada di Trowulan. Kemudian mereka dibantai oleh orang-orang Majapahit. Apakah itu artinya Majapahit tidak melakukan penyerbuan kepada Demak? Apakah kita hanya diam saja? Kalau kita diam saja, apa artinya kita memiliki Demak? Apa artinya Senopati Demak? Kalau senopatinya dibunuh orang tanpa ada pembelaan. Begitu, Raden. Jadi sudah cukup alasan Demak untuk melakukan penyerangan kepada Majapahit. Ada alasan pembantaian orang-orang Demak yang dipimpin oleh pasukan Majapahit melakukan pembantaian kepada Osman Haji atau Sunan Mutu dan prajurit. Itu adalah alasan yang kuat untuk membalas dendam, untuk membalas kesalahan Majapahit karena melakukan pembunuhan terhadap orang-orang Demak. Begitu, Raden, anak emas, Raden Patah. Jadi kita cukup alasan untuk menyerang Majapahit. Akhirnya Sunan Kalijogo merasa bahwa pendapatnya ingin dipatahkan oleh Sunan Kudus. Tetapi Kanjeng Sunan Kalijogo bersikap tenang, tidak langsung buru-buru menjawab.
Kalau memang disuruh menjawab oleh Raden Patah, maka akan dijawab. Ternyata Raden Patah juga masih menanyakan kepada Kanjeng Sunan Kalijogo, bagaimana Paman? Apa yang disampaikan oleh Paman Sunan Kudus? Apakah Demak cukup alasan karena Mojopahit sudah melakukan pembunuhan kepada Usman Haji, Senopati Panglima Perang Demak? Berarti sekarang sudah jelas. Kalau tadi masih samar-samar, tetapi sekarang sudah gamblang. Berarti penyerbuan ke Mojopahit ini bukan dilatar belakangi cita-cita Islam. Berarti penyerbuan Mojopahit ini bukan didasari oleh tujuan-tujuan mulia dari agama Islam. Bukan. Berarti ada unsur-unsur balas dendam. Dan ada unsur-unsur politik. Dan ada unsur-unsur yang lain. Karena itu, sungguh, aku lebih sangat tidak setuju. Karena ini tidak murni. Tidak murni pengembangan Islam. Kalau kita mau mengembangkan Islam, jangan seperti itu. Kita harus menggunakan bil ma'ruf. Kita harus menggunakan cara-cara yang baik, bukan cara-cara seperti itu. Siapa yang tidak dibunuh? Mojopahit itu adalah kerajaan besar yang memiliki orang-orang hebat. Kemudian ada orang yang datang ke sana dengan alasan menjemput orang-orang Islam yang ada di sana, dibawa ke Demak tanpa ada izin dan surat resmi dari Demak. Itu namanya penyusupan. Itu namanya sebuah infiltrasi. Bagaimana tidak dibunuh? Ya tentu saja. Mereka akan dikejar. Dan Mojopahit akan membunuh. Ternyata itu alasannya. Jadi Usman Haji itu salah. Apakah ada perintah dari Demak? Jelaskan, anak mas, Raden Patah. Apakah kepergian Usman Haji ke Mojopahit itu ada dasar perintah dari jenengan? Raden Patah tertunduk dan akhirnya menggelengkan kepala. Nah, sekarang sudah jelas. Tidak usah dipermasalahkan lagi. Akhirnya Raden Patah menoleh kepada mertuanya dan juga gurunya. Mohon ampun, Kanjeng Romo, Sunan Ampel. Bagaimana pendapat Kanjeng Sunan? Aku sudah sejak awal, sejak aku di Surabaya dulu, pertemuan yang pertama di Surabaya dulu, kan sudah saya katakan bahwa jangan kesusu, jangan keburu-buru, ojo ngegi mongso. Semuanya itu ada waktunya.
Di Surabaya dulu sudah saya jelaskan. Kita tidak punya alasan untuk menyerang Majapahit. Karena Bri Kertabumi, Raja Majapahit sekarang ini orangnya sangat baik. Sangat baik. Di samping itu juga, apakah anak emas lupa Bri Kertabumi itu adalah ayahmu? Kalau sampai terjadi penyerbuan ke Majapahit, itu artinya bahwa kamu menjadi anak yang tidak berbakti kepada orang tua. Durhaka. Kemudian yang kedua, apakah kamu lupa Demak ini berdiri itu atas pemberian dari ramamu, yaitu Bri Kertabumi? Apakah kamu lupa balas jasa kepada orang tua? Jangan menuruti hawa nafsu. Jangan menuruti hawa nafsu. Sekali lagi, orang yang sangat tidak setuju di dalam penyerbuan ke Majapahit itu, aku juga tidak setuju. Tetapi kalau memang sangat terpaksa dan alasannya kuat, maka boleh. Tetapi ingat, andai kata Majapahit itu melakukan kesalahan, melakukan penyerbuan ke Demak Bintoro, kemudian Demak Bintoro melakukan pembelaan sehingga terjadi perang, maka satu hal yang aku titipkan, aku titip kepada siapapun, jangan sampai pernah kulitnya Prabu Bri Kertabumi terluka. Siapa yang melukai Prabu Bri Kertabumi, maka aku tidak terima. Dan aku mengutuk orang itu. Jadi, semuanya sudah saya jelaskan. Prabu Bri Kertabumi itu orangnya baik. Dan juga masih ada hubungan darah. Dia adalah paman saya. Apalagi kamu, putraku, Raden Hasan. Dia adalah ramamu, benar-benar ramamu. Walaupun mungkin di dalam hatimu ada sesuatu yang tahu hanya kamu sendiri, sehingga kamu merasa tidak dibesarkan di Kerajaan Majapahit, tetapi kamu dibesarkan di Palembang. Oleh sebab itu, kalau menurut aku, lupakan itu semuanya. Dan bukti dari orang tuamu itu sudah bermaksud baik. Kamu diberikan tanah Demak dan diangkat menjadi Pangeran Adipati. Itu merupakan bukti kalau orang tuamu itu adalah baik. Nah, orang yang seperti itu apakah patut untuk diserang, untuk dimusuhi, untuk dimusnahkan? Begitulah. Menurut pendapatku, aku sangat setuju kepada Sunan Kalijogo. Aku tidak setuju untuk Demak menyerbu ke Majapahit. Demak melakukan kekerasan di dalam melakukan dakwah Islamiyah di Pulau Jawa ini. Baiklah, Kanjeng Sunan, terima kasih.
Bagaimana menurut sesepuh Demak? Silakan. Pemirsa dimanapun Anda berada, yang dimaksud dengan sesepuh Demak itu adalah Senopati Gajah Taruno dan juga Ki Lembu Wangun. Dua orang ini adalah sesepuh. Tetapi yang lebih dihormati, yang lebih tua dan lebih disepuhkan adalah Ki Lembu Wangun. Oleh sebab itu, Senopati Gajah Taruno mempersilahkan kepada Ki Lembu Wangun untuk menyampaikan pendapat. Terima kasih, anak emas Sultan Demak Bintoro. Sungguh aku sangat berat menyampaikan ini. Tetapi seberat apapun aku akan sampaikan. Akan menyampaikan kebenaran. Bahwa apa yang disampaikan oleh Kanjeng Sunan Kalijogo itu benar. Apalagi didukung oleh Sunan Ampel, pimpinan wali, sesepuh dari wali. Dan kalau menurut pendapatku pribadi, aku tidak setuju Demak melakukan penyerbuan ke Mojopahit. Karena sudah disampaikan oleh Sunan Kudus bahwa perang itu akan menimbulkan kemiskinan. Perang itu akan menimbulkan kesengsaraan. Perang itu akan menimbulkan penderitaan. Itu sudah jelas. Prajurit-prajurit Demak apabila dibandingkan dengan prajurit-prajurit Bayangkara, Mojopahit, karena saya ini adalah saat muda saya adalah prajurit Bayangkara di Mojopahit. Aku bisa membayangkan. Bukan berarti aku takut. Tetapi kalau dibandingkan dengan prajurit-prajurit Demak yang hanya gabungan dari para santri dan rekrutan para pemuda yang belum banyak melakukan latihan-latihan perang yang sesungguhnya, belum punya pengalaman, kemudian menghadapi prajurit-prajurit Mojopahit yang sudah terlatih dan digodok sebagai prajurit Bayangkara. Aku bisa membayangkan. Dan itu sudah terbukti. Seorang senopati panglima perang Demak dengan begitu mudah dikalahkan oleh Adipati Terung. Padahal Adipati Terung bukan seorang panglima perang. Dia hanya senopati biasa. Itu dengan mudah dikalahkan oleh Adipati Terung. Itu bukti. Oleh sebab itu, kalau menurut pendapat saya, kita harus bersabar. Dan aku juga setuju apa yang disampaikan Kanjeng Sunan Kalijogo, bahwa Senopati Panglima Perang Demak menjemput orang-orang Islam yang katanya melarikan diri dari Trowulan, yang ingin keluar dari Trowulan, kemudian dijemput oleh Panglima Perang Demak. Kok
kok berani? Kok berani-beraninya? Apakah Panglima Perang Demak itu tidak tahu tentang prajurit-prajurit Mojopahit? Apalagi tidak disertai dengan dokumen, yaitu surat perintah dari Demak. Berarti Mojopahit menganggap itu adalah ilegal. Itu infiltrasi, penyusupan. Justru aku yang sangat khawatir. Saat itu aku memperkirakan Mojopahit akan menggempur Demak. Karena mau tidak mau, orang yang melakukan penyusupan itu adalah Panglima Perang Demak. Dan Mojopahit punya alasan untuk menggempur Demak. Bukan Demak yang menggempur Mojopahit, tapi justru Mojopahit yang menggempur Demak. Ada alasan. Tetapi betapa besarnya, betapa luasnya dada dari Raja Mojopahit. Dia tidak mempermasalahkan. Begitu Raden. Mohon ampun kalau ada kesalahan. Jadi aku tidak setuju. Jangan melakukan penyerbuan ke Mojopahit. Karena itu tidak baik menurut saya. Sungguh tidak baik. Baiklah kalau begitu. Nanti kita pikirkan dan nanti kita sambung di lain waktu. Barangkali ada perkembangan selanjutnya. Tetapi sebelum pertemuan ini kita tutup, aku mohon kepada Kanjeng Sunan Gunung Jati untuk memberikan sambutan yang terakhir tentang pertemuan ini. Terima kasih anak mas Raden Fatah, Sultan Demak Bintor. Rupa-rupanya tidak ada kesepakatan untuk melakukan penyerbuan ke Mojopahit. Dan itu tidak boleh dipaksakan. Benar-benar jangan melakukan pemaksaan kehendak. Kalau memang di antara kita sudah sarujuk untuk tidak melakukan penyerangan kepada Mojopahit, maka patuhi itu. Tetapi kalau memang ada kesepakatan secara bersama untuk melakukan penyerbuan ke Mojopahit, maka lakukan hal itu karena merupakan kesepakatan bersama. Tapi itu menurut pendapat saya, hal ini harus benar-benar digali dengan pikiran yang tenang dan bersih. Harus benar-benar diperhitungkan secara jeli dan dihitung secara masak agar tidak terjadi kesalahan. Hanya itu saja pesan saya. Oleh sebab itu, saya mohon maaf kalau apa yang saya sampaikan ini ada kekurangannya. Baiklah, Paman, terima kasih. Dan semuanya saya ucapkan banyak terima kasih para sesepuh dan para prajurit yang ada dan kumpul di Pendopo Agung ini. Oleh sebab itu aku ucapkan banyak terima kasih, dan nanti kita akan berbicara apakah penyerbuan ke Mojopahit itu dilanjutkan atau tidak. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya pertemuan itu mengalami jalan buntu.
untuk melakukan penyerbuan ke Mojopahit. Karena para sesepuh, terutama Sunan Kalijogo, Sunan Ampel, dan sesepuh Demak sendiri, Ki Lembuwangen, tidak setuju. Hanya satu orang yang benar-benar ingin melakukan serbuan ke Mojopahit, yaitu Sunan Kudus. Karena mungkin Sunan Kudus dilatar belakangi dendam karena ayahnya telah dibunuh oleh orang-orang Mojopahit, yaitu Panglima Perang Sunan Ngutu atau Usman Haji, yang telah dibunuh oleh Adipati Terus, yaitu Senopati Mojopahit. Demikian pemirsa dimanapun Anda berada, keterangan tentang hal-hal yang terkait dengan rencana penyerbuan ke Mojopahit yang dilakukan di Demak di dalam pemusyawaratan ini mengalami jalan buntu. Sampai di sini saya akhiri. Rahayu, 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 rahayu Sagunging Dumadi.